Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada semua mahasantri yang selalu kami banggakan, mari kita teruskan kuliah kitab Taisirul Qalaq, meneruskan tema kemarin Adabul Masajid. Kali ini kita rampungkan tema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yakhudha, lan yento ora manjing gunem. Wa alla yakhudha, lan ing yento ora manjing gunem. Fi kalami ahli dunya, ing dalem omongane ahli dunya. Fi kalami dunya, ing dalem omongane ahli dunya. Tujuane liya selama, supaya selamat sapa wong. Liya selama, supaya selamat sapa wong minal wa'idi, saking pengancam. Minal wa'idi, saking pengancam, alwaridi kang tumeka. Alwaridi kang tumeka fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalem pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane yakti fi akhir zaman, yakti bakal teko. Fi akhir zamani, ing dalem akhir zaman, atau ing dalem akhire mangsa. Fi akhir zaman, ing dalam akhir mangsa, atau ing akhir zaman, atau akhir waktu. Sapa nasun menungso, sapa nasun menungso min umati kang tetep saking umat ingsun. Min umati kang tetep saking umat ingsun, yaktuna kalih padha nekani sapa nas. Yaktuna kalih padha nekani sapa nas al masajida, ing pira-pira masjid. Yaquduna kalih padha lungguh sapa nas. Yaquduna kalih padha lungguh sapa nas fiha, ing dalem masajid. Khalakon kelawan sak gulungan. Halakon kelawan sak gulungan. Zikruhum utawi jagungane atau tuture nas. Zikruhum utawi tuture garis miring omongane atau menis jagongane nas iku ad-dunya, masalah dunya. Wa hubbu, lan demen dunya. Wa hubbu dunya, lan demen dunya. Wa hubbu dunya, lan demen dunya. Jadi maksudnya, wa alla yakhudha fi kalami ahli dunya liyaslama minal wa'idi alwaridi fi qaulin Nabi. Jadi seseorang yang pergi ke masjid, kalau sudah di dalam masjid itu dilarang tidak berbicara, tidak membicarakan masalah dunia. Jadi semisal di dalam tersebut ada orang, di dalam masjid tersebut ada orang yang membicarakan tentang dunia, kita sebaiknya
Tidak mengikuti orang tersebut artinya kita harus menjauhinya. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya selamat dari ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau ada ancaman itu pasti masalah tersebut merupakan larangan. Makanya ketika kita di dalam masjid itu sebaiknya zikir kepada Allah, membaca sholawat, membaca la ilaha illallah, membaca tasbih dan lain sebagainya, termasuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita di dalam masjid itu membicarakan tentang dunia, apalagi perselisihan masalah dunia itu sangat dilarang, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin itu dijelaskan, semisal di situ ada orang yang mencari sesuatu yang hilang, itu malah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah gitu. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakti fi akhir zaman nasun min ummati yaktuna al masajid yakuduna fiha khalqan dzikruhum dunya wa hubud dunya. Jadi diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di akhir zaman itu ada orang mendatangi masjid itu bukan hanya untuk zikrullah, tidak hanya untuk wiridan, tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi orang-orang tersebut, sekumpulan orang-orang tersebut itu membicarakan tentang dunia, tidak membicarakan tentang akhirat. Nah, itu. Jadi kalau sekarang kita lihat di dalam masjid-masjid itu sudah banyak perubahan kalau dibanding dengan masa kecil saya dulu. Kalau masa kecil saya dulu, di dalam masjid itu tidak ada istilah anak kecil yang lari-lari di dalam masjid, guyon nek jero masjid. Tidak boleh soalnya. Kalau dulu kalau ada yang lari-lari kemudian bergurau di dalam masjid, kalau dulu itu kan biasanya malam itu tidurnya di cerambi masjid. Nah, kadang-kadang itu malamnya digotong jin. Kalau dulu itu. Kalau sekarang ini ya banyak lampu, siang malam ada lampunya dinyalakan nyampunya. Kalau dulu itu mati, lampu itu mati. Makanya kalau dulu itu kalau ada anak di dalam masjid itu sering gurau, malamnya ketika tidur itu dipindah. Tidurnya itu tempatnya dipindah, kadang-kadang diletakkan di dekat sumur. Dah, kita teruskan. La tujalisuhum, ojo ngrowangi lungguh sapa sira ing nas. La tujalisuhum, ojo ngrowangi lungguh sapa sira ing nas. Falaisa mongko ora ana iku lillahi tetep keduwene Allah, iku lillahi tetep keduwene Allah, bihim kelawan nas apa hajat.
Maka ketika kita menjumpai orang-orang di dalam masjid, ada segerombolan orang yang membicarakan tentang dunia, maka kita dianjurkan untuk menjauhkan diri. Artinya kita tidak ikut nimbrung membicarakan dunia. Orang tersebut di dalam masjid, betul itu di dalam masjid, tapi orang tersebut sebenarnya tidak ada hajat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan anak cucu kita menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang lillah billah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza arada lan ing dalem nalikane ngarepaken sapa wong al khuruja ing metu ya tuliba mongko den suprih, tuliba mongko den suprih atau tuliba mongko den cari minhu saking man apa albatu ngawiti bil yusra kelawan sikil kiwa, bil yusra kelawan sikil kiwa, wa ayyadhaha lan ing yen to nyeleh akan sapa wong, wa ayyadhaha lan ing yen to nyeleh akan atawa meletakkan sapa wong ing yusra ngala dhahri na'lihi ing atase dubure sandale wong, ing atase dhuwure sandale wong. Dumayal basu mongko nuli ngangkat sapa wong, dumayal basu mongko nuli ngangkat sapa wong al yumna ing sandal kang sisih tengen, al yumna ing sandal kang sintih tengen awalan ing dalem kawitane. Waliyakul lan ngucapo sapa sira, waliyakul lan ngucapo sapa wong ing dakhrujihi ing dalem nalika metune wong, ing dakhrujihi ing dalem nalika metune wong ngucap atawa ndonga Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma du Gusti Allah, Allahumma du Gusti Allah, ini temen sedune ingsun, ini temen sedune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan, iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan min fadlika saking kanugrahan Tuhan, min fadlika saking kanugrahan Tuhan. Wa idza arada al khuruja tuliba minhu al bad'u bil yusra wa ayyadha'a ala dhahrin ali ila akhirih. Ketika kita keluar dari masjid, adab kita itu yang didahulukan adalah dalam melangkahkan kaki kita, yang didahulukan adalah kaki sebelah kiri ketika akan keluar masjid. Yang didahulukan kaki sebelah kiri. Kemudian ketika kita memakai serandal, ketika kita memakai serandal, itu juga yang didahulukan adalah
sandal yang bagian kiri. Setelah itu setelah itu adalah bagian sebelah kanan. Itu adabnya atau etikanya kita keluar dari masjid. Di samping itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, saya meminta kepada fadlik panjenengan, kenugrahan panjenengan. Ya Allah, saya minta kenugrahan panjenengan. Jadi lek wis oleh oleh kanugrahane saka pangeran, awak iki semuanya diparingi gampang, ibadah gampang, mencari rezeki juga gampang, persoalan-persoalan yang asalnya rumit akan menjadi gampang. Makanya neng kene disunatne untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, moga-moga termasuk keluarganya awake itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ekonominya, tentang akhlaknya dan lain sebagainya. Kala ngendika sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika atau kala dawuh sapa Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala, inna buyuti, temen setuhune kanggonan rahmat ingsun. Inni buyuti, temen setuhune panggonan rahmat ingsun, fi ardi ing dalem bumi ingsun, iku al-masajidu pira-pira masjid. Jadi tempat rahmatnya Allah, tempat rahmatnya Allah, tempat pitulunge Allah itu adalah masjid. Itu adalah masjid. Jadi sing sapa gelem mlebu ning jerone masjid dengan lillah billah, tidak membicarakan tentang dunia, tidak berpikir terus masalah dunia, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, akan memberikan rahmat kepada umatnya. Wa inna zuwari lan sak temene pira-pira wong kang ziarah ing ingsun. Wa inna zuwari lan temen sedune pira-pira wong kang ziarah ing ingsun. Ingsun maksude ning jero masjid. Fiha ing dalem masjid, fiha ing dalem buyuti, iku ummaruha pira-pira wong kang remekaken masjid. Iku ummaruha pira-pira wong kang remekaken masjid. Jadi orang yang datang ke masjid itu sama halnya orang yang meramaikan masjid. Orang mematikan masjid tapi meramaikan masjid. Lah ora gelem moro neng masjid sama sekali, otomatis orang tersebut sama dengan mematikan masjid. Kalau masjid sudah mati, otomatis masjid itu tadi tidak ada penghuninya. Artinya tidak ada yang beribadah di tempat tersebut. Naudzubillah min dzalik.
Fatubah mongko bejo temen atau bejo kemayangan. Fatubah mongko bejo kemayangan li abdin keduweni kawula. Tatoharo kang sesuci sapa abdun. Tatoharo kang sesuci sapa abdun fi baitihi ing dalem omahe abdun. Fi baitihi ing dalem omahe abdun tumazaroni mongko nuli ziarah sapa abdun ing ingsun. Tumazaroni mongko nuli ziarah sapa abdun ing ingsun. Fi baiti ing dalem omah ingsun. Fi baiti ing dalem omah ingsun. Fahakun mongko iku hak atau berhak atau berwajib alal mazuri ing atase zat kang den ziarahi. Alal mazuri ing atase zat kang den ziarahi ayukrima utawi yen to mulyakaken sapa mazuri. Ayukrima utawi yen to mulyakaken sapa mazuri zairahu ing wong kang ziarah ing baiti. Zairahu ing wong kang ziarah ing baiti. Dadi fatuba li abdi tatahhara fi baiti tsumma zaroni fi baitin fahakun alal mazuri ayukrima zairahu. Orang yang membersihkan kakinya, membersihkan badannya, kemudian setelah itu menuju ke masjid atau ziarah ke rumahnya Allah, tempat rahmatnya Allah, maka orang tersebut berhak menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut berhak menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut itu pantas dimuliakan. Tentang apa? Tentang rezekinya apa? Terutama tentang kehormatannya, tentang dirinya itu. Karena orang kalau sering ke masjid itu ketika berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka ke masjid, itu orang-orang yang tidak suka tersebut biasanya minder, biasanya gitu. Lah kita sebaiknya bagaimana kalau menjumpai orang-orang yang seperti itu, kita sapa saja supaya mereka itu dekat kepada kita. Kalau sudah dekat dengan kita, otomatis orang tersebut akan bertanya. Kalau sudah bertanya kita jawab, dan seterusnya itu insya Allah orang tersebut akan terbuka hatinya, kemudian juga ingin ikut ke masjid. Wan Anasin radhiyallahu anhu, lan cinarita saking Anas radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku asroja. Man utawi sapane wong iku asroja ngurupaken sapa man. Iku asroja ngurupaken sapa man. Fi masjidin ing dalem masjid. Fi masjidin ing dalem masjid sirajan ing lampu. Lam tazal mongko ora gingsir-gingsir atau ora leren-leren atau ora berhenti-berhenti, tidak akan berhenti sapa al malaikatu malaikat, sapa al malaikatu malaikat wa hamalat tul ars lan malaikat kang nyangga ars
wa hamalatul arsy lan malaikat kang nyangga arsy iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa malaikat wa hamalatul arsy iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa al malaikah wa hamalatul arsy lahu maring man madama ing dalem selagine langgeng madama ing dalem selagine langgeng fi dzalikal masjidi ing dalem mengkono-mengkono masjid fi dzalikal masjidi ing dalem mengkono-mengkono masjid apa dauhu padange sirojan apa dauhu padange sirojan. Jadi hadis yang diutarakan sahabat Anas, man asroja fi masjidin sirojan lam tazal al malaikat wa hamalatul anas tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjid dauhu. Barang siapa yang menghidupkan lampu di dalam masjid atau memberi lampu di dalam masjid, maka semua malaikat termasuk malaikat hamalatul arsy itu selalu memintakan ampun kepada Allah. Itu selalu memintakan ampun atas dosa-dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Selama lampu tersebut masih menyala. Makanya kalau ada masjid yang lampunya mati atau dopnya itu hilang, kita sebaiknya kita menghidupkan atau mencarikan ganti dop tersebut. Soalnya apa? Kalau melihat hadisnya Anas tersebut, itu sangat luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Kita dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memintakan ampun siapa? Bukan hanya manusia, akan tetapi para malaikat, termasuk malaikat yang menyangga arsy. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang suka masuk di dalam masjid, artinya kita tergolong orang-orang yang suka zikir kepada Allah di dalam masjid. Dan cucu-cucu kita, anak-anak cucu kita, semoga menjadi anak yang soleh-solehah, gemar di dalam masalah akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja pertemuan kali ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan kali ini, apabila ada kesalahan saya mulai awal tahun sampai akhir perjumpaan lewat YouTube ini, apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja, termasuk menyakiti di dalam hati para mahasantri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amal baik kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi maghfirah atas kesalahan-kesalahan
kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga oleh Allah itu diberi kemudahan termasuk rezeki, ibadah dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.